full name. Ya, di sini ya. Nah ini. Oke. Variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Java adalah bahasa static type, sehingga sebuah variabel hanya bisa digunakan untuk menyimpan tipe data yang sama, tidak bisa berubah-ubah. Tipe data seperti di bahasa pemrograman PHP atau JavaScript. Jadi untuk membuat variabel di Java, kita bisa menggunakan nama tipe data, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Ya. Dan nama variabel tidak boleh mengandung spasi, enter, tab, dan tidak boleh seluruhnya number. Contoh tadi ya, string name. Nah, selalu diawali dengan huruf kecil ya. Integer X, nah, string address, seperti ini. Selalu diawali dengan huruf kecil. Nah, untuk penulisan variabel bisa bertahap seperti ini. Contoh ini inisialisasi variabelnya dulu. Setelah itu langsung diberi isi nama seperti ini, Eko Kurniawan. Atau langsung integer X sama dengan 30, langsung diisi. Jadi penulisan variabel bisa langsung diisi, atau seperti ini. Nah ini string address Indonesia, langsung diisi. Atau disebutkan dulu, baru diisi di bawahnya atau di belakang. Jadi bisa langsung dikasih nilai atau tidak, boleh. Kata kunci var. Sejak versi Java 10, Java mendukung pembuatan variabel dengan kata kunci var, sehingga kita tidak perlu menyebutkan tipe datanya. Namun perlu diingat, saat kita menggunakan kata kunci var untuk membuat variabel, kita harus menginisiasi value atau nilai dari variabel tersebut secara langsung. Nah, ini masalahnya gini, masalahnya saya install JDK-nya JDK 8, bukan JDK 10. Jadi saya nggak bisa menggunakan kata kunci var. Jadi kalau kalian mau menggunakan JDK 10 ke atas, bisa menggunakan var ini. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung ini tipe datanya apa ya, langsung aja pakai var seperti ini, var name. Nah, langsung. Maka ini name ini masih error. Karena apa? Karena tidak disebutkan variabelnya. Nah, ini merah ini berarti error. Jadi kalau menggunakan var itu harus diisi nilainya. Contoh ini ya, var age sama dengan 30, var address sama dengan Indonesia. Jadi var ini otomatis dia, oh berarti ini adalah integer, oh address ini berarti string, secara otomatis. Tapi kalau seperti ini nggak bisa. Ingat ya. Jadi kalau kalian nanti itu bikin tipe data dan langsung digunakan, maka lebih baik menggunakan var. Tapi kalau kita hanya inisialisasi variabel seperti ini, langsung aja pakai tipe data nggak apa-apa. Jadi kalian di dalam program tidak semuanya harus var semua. Jadi ada sebagian yang var, ada sebagian yang menggunakan tipe data. Jadi jika kalau kalian menggunakan misalnya tipe data name, nanti di belakang terakhir baru diisi name-nya itu apa misalnya. Atau name itu berdasarkan dari input data. Ya, kalau berdasarkan input data kan nilainya masih kosong. Nah, kalau nilai masih kosong maka var tidak bisa digunakan. Jadi penggunaan tipe data var ini itu kalau langsung digunakan seperti ini. Nah, kebanyakan aplikasi-aplikasi kan menggunakan tipe data. Kebanyakan aplikasi kan menginput data. Ya, jadi input data itu harus menggunakan tipe data. Jadi input data itu harus menggunakan tipe data. Karena kita belum input, jadi nggak tahu tipe datanya apa. Jadi harus menggunakan tipe data. Soalnya ada lagi kata kunci final. Secara default, variabel di Java bisa diubah-ubah nilainya. Jika kita ingin membuat sebuah variabel yang datanya tidak boleh diubah setelah pertama kali dibuat, kita bisa menggunakan kata kunci final. Istilah variabel seperti ini banyak juga yang menyebutnya adalah konstanta. Ya, kalau di VB namanya konstanta, variabel konstanta. Ya. Contoh, final string name Eko
kurniawan ini. Nah, misalnya name ini kita rubah, nama diubah, pasti error karena dia final. Final itu tidak bisa diisi lagi variabel name-nya. Jadi variabelnya itu pasti ini nilainya. Jadi kalau kalian rubah di sini dikasih ini nilai baru, tidak bisa. Jadi otomatis error. Selanjutnya tipe data bukan primitif. Tipe data primitif adalah tipe bawaan di dalam bahasa pemrograman. Jadi tipe data primitif ini tidak bisa diubah lagi. Tipe data number. Salah. Tipe data number char boolean adalah tipe data primitif. Tipe data primitif selalu memiliki default value. Dan tipe data string bukan tipe data primitif. Karena tipe data bukan primitif tidak memiliki default value dan bisa bernilai 0. Ingat ya. Jadi kalau yang primitif itu mesti mempunyai default value. Tapi kalau bukan primitif, defaultnya itu nggak punya. Tapi mesti bernilai 0. Bisa bernilai 0. Oke, tipe data bukan primitif bisa memiliki metode atau fungsi. Nanti ada pembahasan materi sendiri terkait ini. Di Java semua tipe data primitif memiliki representasi tipe data bukan primitifnya. Jadi kalau yang bukan primitif itu biasanya dia sebuah kelas tipe datanya. Jadi ada metode fungsinya. Contoh string nanti ada ininya, ada fungsinya. Misalnya string untuk memecah teks itu ada fungsinya. Ya. Biasanya kalau primitif itu selalu diawali dengan huruf kecil. Byte, short, integer, long, float, double. Kalau tipe data bukan primitif diawali dengan huruf besar. Kenapa? Karena kalau diawali dengan huruf besar berarti dia bukan sebuah keyword biasa tetapi sebuah kelas seperti kayak string itu. Ya. Seperti kayak string itu dia sebuah kelas, karena kelas di Java itu selalu diawali dengan huruf besar. Jadi kalau byte ini di dalamnya ada fungsi dan metodenya, short, integer dan seterusnya. Kalau yang ini tipe data biasa, sedangkan ini adalah tipe data sebuah kelas yang di dalamnya itu ada beberapa fungsi dan metode yang bisa digunakan. Contoh ini ada char, ya. Kalau kelasnya namanya karakter. Kalau boolean, ya boolean, coba bedanya huruf kecil huruf besar aja. Contoh yang bukan primitif, integer, ya. Long, ini kan huruf besar semua ini. Ya. Cuman dia tidak digunakan fungsinya, fungsi dan metodenya. Ini contoh yang bukan primitif. Sedangkan yang primitif warnanya kuning seperti ini, integer, egg. Ya. Nah, add object, egg, ya. Integer, egg again, egg, object. Egg object ini kan berarti apa? Integer kan, kelas integer yang bukan primitif. Sedangkan ini adalah integer yang primitif. Ini kan primitif. Sedangkan egg object ini adalah sebenarnya integer yang bukan primitif. Sehingga di sort edge di sini di sort edge object, karena edge object ini adalah integer yang bukan primitif, maka dia mempunyai fungsi, yaitu contoh ini adalah sort value. Jadi edge object dot sort value. Maksudnya apa? Ini edge object nilai integer dirubah menjadi sort value, dirubah menjadi nilai sort. Ini ya, sort. Byte x object dot byte value. Jadi dia dikonversi dari integer dirubah menjadi byte. Ini. Tipe data array. Array adalah tipe data yang berisikan kumpulan data dengan tipe yang sama. Jumlah data di array tidak bisa berubah setelah pertama kali dibuat. Nah, ini contoh array. Ingat ya, di Java itu first index-nya adalah 0, bukan 1. Jadi kalian contoh bisa bikin array yang ukurannya 10, maka di Java adalah 0 sampai 9.
Tapi tetap kita nulisnya misalnya butuh array dengan besaran 10. Maka isinya indeksnya itu mulai 0 sampai 9. Contoh ini string, array string. Array string sama dengan new string 3. Maka array string ini mempunyai 3 lengthnya 3 ya. Array string 0 ini Eko, array string 1 Kurniawan, array string Hanedi. Nah, nanti bisa digabung. Ada lagi kode array initializer. Maksudnya apa? Integer, array integer, kita tidak menentukan berapa ukuran array-nya. Kita ngisi datanya 10, 90, 80, 67, 29. Berarti ada berapa ukurannya? Ada 5. Ini juga sama. Ada 5. Ini namanya array initializer. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan kita ditentukan. Kita membuat ukuran 3 yang bisa diisi 3 array-nya. Sedangkan yang ini kita tidak tentukan, tetapi kita isi aja datanya. Ini namanya array initializer. Oke. Operasi array, ada array index, ini berarti mengambil data di array. Array index sama dengan value, ini adalah mengubah data di array. Jadi contoh misalnya array 0, misalnya tadi itu echo, misalnya kita ubah value-nya nilainya siapa gitu, jadi bisa diganti. Oke. Array length mengambil panjang array. Ini. Oke. Long, array long kita tentukan ini di sini ada 5. Array long 0 sama dengan 100. Maka yang awalnya 10 ini kan yang 0. Yang awalnya 10 kita rubah menjadi 100. Jadi nanti array long yang 0 isinya 100, 1 isinya 90. Array longnya berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi array long dot length ini isinya adalah 5. Jadi jawabannya di sini 100, 90, yang ini ada 5. Kode array di dalam array. Oke, array dalam array seperti ini ya. Bahasanya itu matriks ya. Kalau tadi kan array hanya baris, sedangkan di string array dalam array ini maksudnya adalah seperti kayak baris kolom ya, kayak matriks. Contoh string members seperti ini. Di sini ada baris yang pertama ada Eko Kurniawan Hanedi. Yang baris kedua ada Budi Nugraha. Baris ketiga ada Joko Moro. Ya, paham maksudnya nggak nih? Jadi ini adalah baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga. Kalau di dalam matriks, kalau di Excel seperti ini. Ya. Misalnya saya besar dulu ya. Ini dari Eko, ini Kurniawan, Hanedi. Yang baris kedua ini ada Budi, ini Nugraha, Joko Moro. Jadi matriksnya seperti ini. Nah, sistem string member 1, members ke 0. Ini maksudnya apa? Nah, string member 1. Jadi nanti itu Eko Kurniawan Hanedi ini. Sedangkan ini sistem output inline members 1, 0, apa maksudnya? Itu baris kedua kolom ke 1. Baris kedua kan ini, kolom ke 1 kan ini. Maka jawabannya adalah Budi. Sedangkan ini members 2 yaitu baris ketiga indeks ke 1, yaitu jawabannya adalah Joko. Ya, kita coba ya. Oke, Arif.
Ada yang tanyakan? Iya Pak, kalau misalkan mau arraynya itu kosong Pak, jadi nggak ditentukan panjangnya, tapi isinya juga masih dikosongi. Nanti baru diisi setelah mendapatkan suatu data kayak gitu. Apa bisa Pak? Bisa. Jadi maksudnya contoh ini string members gitu aja ya, tanpa isi data ya. Okay. Nanti kalian di belakangnya bisa isi sendiri bisa. Nggak masalah. Tapi panjangnya juga tidak ditentukan Pak, apa bisa? Bisa. Nanti kan kalian tinggal ngisi, nanti ngikut. Tinggal ngikut. Selama tidak dipanggil dulu ya. Kalau dipanggil dulu ya isinya 0 kosong. Baik Pak, terima kasih. Oke. Jadi kita coba ya. String members. Sebentar ya. Halo, halo Tom. Ya. Aku kisah saya. Aku nek kok jam-jam udah saya kita aja nek. Oh, soalnya aku lagi ngajar gitu. Aku lagi ngajar soalnya di lu. Ya aku gak ngerti bisa nomor Pak Dinyo. Tapi nanggone email mesti ono mesti nih nanggone email koperasi kan ada. Emailnya Pak Dinyo. Aku gak apa. Saya tak iya, aku saya ngajar gitu. Iya. Oke, Sun. Oke, kita lanjut. Oh ya. Jangan lupa kalau ini kan karakter ya. Oh. Sering member 1 sama dengan members 0. System out print learn member 1 0. Ya. Members 2 0.
Bentar. Oh, sorry. Yang salah ini. Indeksnya mulai 0 ya, lupa. Ya. Ya. Jadi string members yang ini, members 1, members 0, itu yang diambil hanya ini aja. Jadi baris 1 kolom 1. Jadi kalau ditampilkan semua, ini nggak bisa ya. Jadi harus ditambahkan kata lagi. Jadi contoh misalnya, jadi penggabungan string lagi. Jadi nggak bisa panjang. Jadi diambil yang satu satu aja. Jadi baris 1 kolom 1. Jadi misalnya contoh kita mau ngambil yang ini, misalnya Mahfudin misalnya. Jadi dia baris ke 0, kolom ke 1. Terus ini baris ke 0, kolom 3. Kita running. Ya, seperti ini. Jadi kalau mau gabung, misalnya string full name members, misalnya ya 0 0, atau pakai yang member 1 tadi bisa, ditambah members 0 1. Members 0 2. Sistem println full name. Ya, hasilnya seperti ini. Ini kalau mau gabung. Oke, soalnya ada operasi matematika. Nah, penjumlahan minus kali pembagian persen. Contoh A 100 B 10. Ini operasi matematika biasa ya, tinggal kalian tulis. Soalnya ada assignment. Nah, jadi maksudnya gini, kalau di operasi matematika, kalau di Java, kalau di VB seperti ini, A sama dengan A plus 10. Kalau di Java itu sama dengan A plus sama dengan 10. Jadi A plus sama dengan 10 itu sama dengan A sama dengan A plus 10. Jadi bukan ditulis seperti ini, tetapi ditulis seperti ini. Ini disebut dengan augmented assignment. A sama dengan A min 10. Itu sama dengan A min sama dengan 10. Ya, dan seterusnya ya. Integer C sama dengan 100. Jadi jika C sama dengan plus sama dengan 10, hasilnya adalah 110. Kalau C min sama dengan 10, hasilnya adalah 90. Kalau C kali sama C sama dengan, oh ya, ini ada perubahan ya. C tadi berapa nih? 110. Sedangkan ini dikurangi 10 jadi tetap 100 ya. 100 dikali 10, 1000. Jadi ini ada 110, 100, ini 1000. Ada lagi unary operator. Ya.
Contoh kalau di Java, kalau kalian menemukan kata plus plus, maka di sini adalah sama dengan A sama dengan A plus 1. Kalau min A sama dengan A min 1. Kalau minus maka dia maksudnya negatif, kalau plus positif. Kalau yang tanda seru itu adalah boolean kebalikan atau not bahasanya. Contoh di sini D sama dengan plus 100, E sama dengan E 10. Ya. D plus plus maka dia adalah 101. Kalau D min maka dia adalah min 11. Ya. Sedangkan step operand not true ini maksudnya apa? Hasilnya adalah false. Not true berarti jawabannya adalah false. Operasi perbandingan. Operasi perbandingan adalah operasi membandingkan dua buah data. Jadi operasi perbandingan ini operasi menghasilkan nilai boolean true atau false. Nah, ini operator perbandingan sama ya dengan yang bahasa lain. Oke, contoh value 1 100, value 2 100. Value 1 lebih besar dari value 2, false ya. Ini juga false. True, lebih besar sama dengan kan 100 lebih besar sama dengan 100. True. 100 kecil sama dengan 100. True. Ini juga true. Ini false. Kan 100 tidak sama dengan 100 kan false. Operasi boolean. Nah, di sini NN itu maksudnya dan, kalau ini or, kalau ini adalah not atau kebalikan. Jadi contoh operasi N. Kalau true and true sama dengan true, true and false sama dengan false, false and true sama dengan false, false and false sama dengan false. Or juga sama, true or true sama dengan true, true or false sama dengan true, false or true sama dengan true, false or false sama dengan false. Kebalikannya ini operasi not. True kalau not true ya false, kalau not false ya true. Oke. Var absen 70. Nilai akhirnya 80. Var tadi ingat ya, var ini sama dengan tipe data. Jadi kalau var absen sama dengan 70 berarti ini adalah integer. Kalau var nilai akhir sama dengan 80 berarti ini adalah integer. Jadi tanpa menulis tipe data, aplikasi otomatis dia mengenali ini tipe data apa. Nah, enaknya kalau JDK 10 ke atas seperti itu. Jadi kalau kalian mau install seperti ini menggunakan keyword var, itu install JDK yang baru. Var lulus absen. Nah, ini kan juga hasilnya nilai. Var lulus absen ini hasilnya bukan nilai ya. Ini boolean karena dia isinya adalah absen lebih besar sama dengan 75. Absennya kan 70. Lebih besar sama dengan 75. Hasilnya apa? False. Ya, maka di sini adalah otomatis boolean. Var lulus nilai akhir sama dengan nilai akhir lebih besar sama dengan 80 lebih besar sama dengan 75. Hasilnya jawabannya adalah true. Ini adalah boolean. Ya. Var lulus sama dengan lulus absen dan lulus nilai akhir. Lulus absen tadi false and true. Ya. Kalau false and true apa? Ya false, Pak. Kan Oh. N. Berarti ya. Jadi true and false jawabannya adalah false. Var-nya ini adalah boolean. Paham ya? Oke. Expression, statement, dan block. Expression ini adalah konstruksi dari variabel, operator, dan pemanggilan metode yang evaluasi menjadi sebuah single value. Dan expression adalah core dari statement. Contoh ini, integer value sama dengan 10. System operand value sama dengan 100. Ya sudah. Oke, kita coba ya. Integer value sama dengan 10. Sistem outprint
value sama dengan 100. Ya, hasilnya 100. Jadi ini sudah dikasih nilai 10, di sini value-nya diisi lagi, dirubah. Ini terakhir. Statement bisa dibilang adalah kalimat lengkap dalam bahasa. Jadi sebuah statement atau kalimat itu berisikan execution complete, biasanya diakhiri dengan titik koma. Ada beberapa jenis statement, ada assignment expression, penggunaan plus plus dan min min, ada method invocation dan object creation expression. Contoh ini double a value seperti ini. Ini assignment statement. Ada lagi increment statement, jadi a value plus plus. Jadi maksudnya apa? Ini adalah dia nanti plus 1. Kalau di looping jadi plus 1 terus. Ada lagi invocation statement seperti ini, ada titik koma. Ada lagi date, new date seperti ini. Ya. Misalnya block adalah kumpulan statement yang terdiri dari 0 atau lebih statement. Block diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Ini yang block ya. Itu public static void main. Nah ini namanya block. Nah seperti ini. Ini block. Oke, misalnya if statement. If statement ini dalam bahasa Java, if adalah kata kunci yang digunakan untuk percabangan. Jadi percabangan artinya kita bisa eksekusi kode program tertentu ketika kondisi terpenuhi. Jadi hampir semua bahasa pemrograman mendukung if expression. Ya, jadi kalian pastinya sudah paham. Contoh di sini, if nilai lebih besar sama dengan 75, ini kan 70, berarti kan false. And absent lebih dari 75, true. Jadi false and true. Ya. Maka hasilnya adalah false. Ya sudah. Kalau true maka dia Anda lulus. Kalau false maka dia nggak ngeprint ini. Ya. Seperti itu. Misalnya else statement. Block if akan dihasilkan ketika kondisi if bernilai true. Kadang kita ingin melakukan eksekusi program tertentu jika kondisi if bernilai false. Dan ya, hal ini bisa dilakukan menggunakan else. Contoh nih, tadi kan false, ini true, ya maka hasilnya adalah false. Hasilnya false maka muncul Anda tidak lulus. Jadi tetap digunakan. Kalau tetap muncul output-nya. Kalau tadi kan tidak ada eksekusi, jadi false ya udah hilang. Else if statement. Kadang dalam if butuh membuat beberapa kondisi. Kasus seperti ini Java kita menggunakan else if expression. As if di Java bisa lebih dari 1. Nah, contoh ini. Jika nilainya lebih dari 80 dan absennya lebih dari 80, dapat A. Jika nilainya lebih dari 70, absen lebih dari 70, B, dan seterusnya. Jadi else if sampai else. Ada lagi namanya switch statement. Saya percepat ya. Oke. Switch statement kadang kita hanya butuh menggunakan kondisi sederhana di if statement, seperti hanya menggunakan perbandingan. Switch adalah statement percabangan yang sama dengan if, namun lebih sederhana cara pembuatannya. Switch nilainya seperti apa? Jika A, maka tampilkan ini. Jika B dan C, maksudnya ini case B kan kosong. C, setelah pembelian Anda lulus. Jadi kalau kita mendapatkan B atau C, tulisannya Anda lulus. Nah, setelah itu break. Jika kita dapat D, seperti ini. Jika di luar ini, bahasanya kan default. Tulisannya mungkin Anda salah jurusan. Ya. Jadi misalnya dapat E, dapatnya ini. Ya. Ada lagi namanya switch lambda. Jadi di Java versi 14 diperkenalkan switch expression dengan lambda. Ini lebih mempermudah saat penggunaan switch expression karena kita tidak perlu lagi menggunakan kata kunci break. Nah, seperti ini. Jadi di Android itu seperti ini. Switch nilai case ini var ya. String seperti ini, maka ini var-nya adalah string. Case A muncul seperti ini. B, C seperti ini. D ini. Kalau default seperti ini. Ini switch lambda. Jadi kalau kalian install JDK yang baru bisa. Kalau seperti saya nggak bisa pakai ini switch lambda. Karena JDK-nya masih JDK 8.
Oke. Ada lagi kata kunci yield. Jadi selain saya nanti kalian install jadikan yang terbaru aja. Kata kunci yield di Java 15 ada kata kunci baru yaitu yield, di mana kita menggunakan kata kunci yield untuk mengembalikan nilai pada switch statement. Ini sangat mempermudah kita membuat data berdasarkan kondisi switch statement. Contoh ini switch tanpa yield ya, seperti tadi. Kalau kita menggunakan yield seperti ini. Ya. Jadi ini switch dengan yield. Sering ucapan switch nilai case A yield. Soalnya ada ternary operator. Ternary operator adalah operator sederhana dari if statement. Ternary operator terdiri dari kondisi yang dievaluasi. Jika menghasilkan true, maka nilai pertama diambil. Jika false, maka nilai kedua diambil. Contoh ini tanpa ternary operator. Jika nilai lebih dari 75 lulus. Jika tidak, silakan coba lagi. Ini bisa disederhanakan menjadi satu kalimat menggunakan ternary operator. Hasilnya seperti ini. String ucapan nilai lebih dari 75. Ini kondisi ya. Nilai lebih dari 75 kondisi. Ada tanda tanya di sini. Tanda tanya maksudnya ini adalah ternary operator. Jika true muncul ini, selamat Anda lulus. Jika false, silakan coba lagi. Jadi kalau kalian mendapatkan if yang hanya membutuhkan dua jawaban true atau false, dua kondisi, jika true apa, false apa, maka lebih baik menggunakan ternary operator. Jadi lebih sederhana. Jadi kalau nanti kalau misalnya ya saya kasih tugas, mestinya itu variasi codingnya ini banyak. Kalian bisa menggunakan if, bisa menggunakan switch, ada lagi ternary operator, ada yang yield, ada yang apa. Jadi saya harap itu dari operatornya ya, bukan logikanya, apalagi ditambah logika. Jadi mestinya variasi jawabannya lebih banyak lagi. Jadi jangan sampai sama dari sesama teman, jangan sampai sama karena variasinya mestinya ada banyak. Nggak mungkin sama cara mengerjakannya. Kecuali tugas-tugas yang sudah ada langkah-langkahnya, seperti tugas pertama ini nanti saya kasih langkah-langkah jadi jelas alurnya. Selanjutnya for loop. Nah, for adalah salah satu kata kunci yang bisa digunakan untuk melakukan perulangan. Jadi blok code terdapat di dalam for akan selalu diulang selama kondisi terpenuhi. Sintaksnya seperti ini. For ini statementnya kondisi, baru post statement. Baru di dalamnya ada blok perulangan. Ini statement ini dieksekusi hanya sekali di awal sebelum perulangan. Terus kondisi ini dilakukan pengecekan dalam setiap perulangan. Jika true, maka perulangan akan dilakukan. Jika false, maka perulangan akan berhenti. Post statement ini akan dieksekusi setiap kali di akhir perulangan. Ini statement kondisi dan post tidak wajib diisi. Jika kondisi tidak diisi, berarti kondisi selalu bernilai true. Contoh, kalau seperti ini for, tanpa ada kondisi, maka ini perulangan tanpa henti. Ini di print terus tanpa ada henti karena tidak ada kondisi. Var counter 1. Ya. Di sini perulangan dengan kondisi tetapi jika ada init nggak ada post statement. Ini bisa jadi counter kurang dari 10 jadi 1. Perulangan ke 1. Counter plus jadi 2. Terus 3, terus 4, 5 sampai 10 baru berhenti. 10 tetap jadi 11 baru dia berhenti. 11 kurang dari 10 false, berhenti dari for. Jadi bisa seperti ini ya. Jadi variasi for juga jawabannya itu ada banyak ya. Jadi tidak harus sama dengan teman ini. Nah, ada lagi seperti ini. Jadi 1 var counter sama dengan 1 counter 10 tanpa ada post statement. Kalau tanpa ada post statement, maka di sini ada post statementnya ada di luar sini. Jadi sistem operandan perulangan ke 1, 2 sampai 10, 11 false keluar. Nah ini baru lengkap. Counternya ada di atas, maka di sini sistem operandan perulangan ke sini. Ya. Jadi maksudnya meskipun counter plus ada di sini, ini tetap dicek di akhir perulangan. Jadi setelah ini pertama di awal saja. Terus ini selalu dicek kondisinya. Ini baru counter. Jadi misalnya 1 itu nggak langsung di plus ya. 1 dicetak dulu 1. Kembali ke sini itu nggak langsung ke kondisi tapi di counter dulu. Jadi 2
kurang dari 10 dicetak. Kembali ke sini tuh langsung ke counter dulu, jadi 3 kurang dari 10 terus itu. Soalnya while loop adalah versi perulangan yang lebih sederhana dibanding for loop. Jadi di while loop ini hanya terdapat kondisi perulangan tanpa adanya statement dan post statement. Contoh ini, while counter kurang dari 10, sistem operand cuman kalau while loop biasanya itu ada post statementnya sendiri ya, dibuat sendiri di dalam sini, jadi tidak di dalam sini. Do while loop adalah perulangan yang mirip dengan while, perbedaannya hanya pada pengecekan kondisi. Jadi pengecekan kondisi di while loop dilakukan di awal sebelum perulangan, sedangkan di while loop dilakukan setelah perulangan dilakukan. Oleh karena itu dalam do while loop minimal pasti sekali perulangan dilakukan walaupun kondisi tidak bernilai true. Contoh, do langsung cetak, ya. Langsung cetak perulangan ke berapa? 100, 101. Sini langsung false, berhenti. Jadi meskipun false dia tetap kecetak. Bedanya. Kalau sedangkan di while loop tadi ya nggak kecetak. Karena sudah tidak memenuhi kondisi. Oke. Soalnya break dan continue. Pada switch statement kita sudah mengenal kata kunci break, yaitu menghentikan case dalam switch. Sama dengan perulangan. Break juga digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan. Namun berbeda dengan continue. Continue digunakan untuk menghentikan perulangan saat ini lalu melanjutkan perulangan selanjutnya. Contoh ini, var counter 1, while true. Ya. Jadi true, sistem operand perulangan ke 1, counter plus jadi 2. Jika 2 lebih dari 10, false kan? False maka dia kembali ke sini. Ya. Kalau true, break maka dia otomatis berhenti. Ya. Contoh yang continue. Integer counter 1, 100, counter plus. Nah. If counter 1 mod 2 sama dengan 0, kan false, maka perulangan ganjil ke 1. Jadi plus jadi 2. 2 mod 2 sama dengan 0. True kan? Maka continue. Continue langsung ke sini ya, bukan ke sini loh ya. Kalau continue kembali ke sini, bukan ke sini. Paham ya? Jadi 2 sama dengan ini true, continue kembali ke sini jadi 3. 3 mod 2 sama dengan 0. False, langsung perulangan ganjil ke 3. 3 kembali ke sini jadi 4. 4 mod 2 sama dengan 0. Continue, karena true. Continue, maka kembali ke sini jadi 5. Oke, paham ya maksudnya? Jadi maksudnya continue itu seperti itu. Ya. Jadi dia tidak turun ke bawah. Jadi continue kembali lagi ke counter. For each. Jadi kadang kita bisa mengakses data array menggunakan perulangan. Jadi mengakses data array menggunakan perulangan sangat berdetail. Kita harus membuat counter, lalu mengakses array menggunakan counter yang kita buat. Namun untungnya di Java terdapat perulangan for each yang bisa digunakan mengakses seluruh data array secara otomatis. Contoh ini. Kita menggunakan string array seperti ini. For integer i 0 i kurang dari array length i plus plus. Sistem operand array i. Ya. Array jadi mulai 0 ya, array 0 ya Eko, array ini ya Kurniawan. Jadi semuanya dicetak. Ini tanpa for each. Ya. Kalau kita menggunakan for each seperti ini. For var value sama dengan array. Ya, array ini ya. For var value. Jadi var value ini sama dengan array. Var-nya otomatis dia string array ya. Sistem operand value. Jadi otomatis dia nyetak. Sebentar ini harusnya for each ya, bukan for saja ini. Jadi kita coba. Harusnya ada each-nya, bukan for saja. Keywordnya. String array. Echo.
Karena penjelasan ini nggak bisa menggunakan keyword var, maka string value sama dengan array. Scheme out println value. Ya seperti ini. Oh, berarti yang terbaru ini nggak pakai each ya? Coba saya pakai each. Oh, nggak bisa. Kalau di Android itu masih menggunakan for each ya. Kalau di sini tanpa each ya. Cuma ini bahasanya tetap for each. Jadi for string value array seperti ini. Oke. Jadi for var value seperti ini. Jadi tanpa each. Kalau yang Java yang lama ini pakai each masih. Oke, soalnya metode. Jangan lupa di sini titik 2 ya, bukan sama dengan. Metode adalah blok code program yang akan berjalan saat kita panggil sebelum ya. Metode blok code program yang berjalan saat kita panggil. Sebelumnya kita sudah menggunakan metode println untuk menekan tulisan di konsol. Untuk membuat metode di Java kita bisa menggunakan kata kunci void. Kalau di VB itu void ini maksudnya prosedur ya. Jadi void di sini kalau di VB itu prosedur. Lalu diikuti dengan nama metode kurung dan diakhiri dengan blok. Jadi kita bisa memanggil metode dengan menggunakan nama metode lalu diikuti dengan kurung. Di bahasa pemrograman lain metode ini juga disebut dengan fungsi, ya. Atau di bahasa yang lain itu fungsi atau prosedur di VB. Di VB kalau tidak mengembalikan sebuah nilai itu namanya prosedur, tapi kalau mengembalikan sebuah nilai namanya fungsi. Kalau di bahasa pemrograman lain itu sama-sama namanya fungsi, cuma bedanya satunya fungsi yang mengembalikan nilai dan fungsi yang tanpa mengembalikan nilai. Kalau di Java ada void, ya, ada kata kunci void. Kalau fungsi biasanya ada kata kunci tipe data. Contoh di sini. Public static void main, nah, static void seperti itu. Ini namanya metode. Metode parameter. Kita bisa mengirim informasi ke metode yang ingin kita panggil. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu menambahkan parameter atau argumen metode yang sudah kita buat. Cara membuat parameter sama dengan cara membuat variabel. Parameter ditambahkan di dalam kurung di dalam deklarasi metode. Parameter bisa lebih dari satu. Jika lebih dari satu harus dipisah menggunakan tanda koma. Contoh, static void say hello string first name string last name. Jadi sistem outprintln hello first name last name. Metode return value. Nah, ini metode return value sama dengan fungsi kalau di VB. Jadi secara default metode itu menghasilkan Pak Roni mati lampu katanya, sampai sini dulu. Nggih.
Mari tarik kelasnya. Pun. Oke guys, katanya mati lampu dosennya. Makanya tadi tiba-tiba kok nggak ada kabar. Jadi di WA itu tulisannya materinya sampai sini saja dulu ya karena mati lampu. Oh ya udah Pak.